tidak sewenang-wenang. Refleksi pagi 1540. Orang fasik adalah orang yang suka melakukan kejahatan dan tidak takut Tuhan. Apa yang akan terjadi dengan orang fasik ini? Mari kita lihat Amsal 21 ayat 7. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Saudara-saudara, karena orang fasik suka melakukan kekerasan dan penganiayaan, maka ia akan menuai sendiri akibat dari apa yang telah ditaburnya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Sikapnya yang suka menginjak-injak dan mengabaikan keadilan, akhirnya pasti akan mendatangkan penghukuman baginya. Dalam sikap arogansinya, sesaat ia memang kelihatan berkuasa dan sangat ditakuti. Tetapi dalam sekejap pula, ia akan menerima segala akibat dari tindakan jahatnya itu. Saudara-saudara, sewaktu seseorang merasa sangat berkuasa, ia bisa menjadi sangat sombong dan sewenang-wenang tanpa peduli Tuhan. Seperti kisah Raja Sanherib dari Asyur di 2 Tawarikh 32 yang mencela Allah Israel di zaman Raja Hizkia, serta hendak berlaku sewenang-wenang terhadap bangsa Yehuda. Demikian pula akhirnya Raja Asyur itu kemudian menerima hukumannya. Tuhan Allah memang membenci perbuatan kekerasan yang sewenang-wenang serta menginjak-injak keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu, marilah kita bertindak baik kepada sesama kita. Janganlah sekali-kali terbersit di hati kita untuk berlaku tidak adil, apalagi berbuat sewenang-wenang terhadap sesama kita siapapun dia. Marilah kita belajar mengasihi sesama. Maukah kita? Belajar jujur. Refleksi pagi 1541. Apa beda antara cara-cara seorang penipu dan cara-cara seorang jujur? Mari lihat petunjuk Amsal 21 ayat 8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Saudara-saudara, cara-cara seorang yang suka menipu pastilah penuh dengan akal-akalan untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Sekalipun ia terlihat tulus hati, ia bukanlah seorang yang dapat dipercaya. Tidaklah demikian dengan seorang yang jujur. Karena ia takut akan Tuhan, ia akan berupaya untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, sekalipun ia harus mengalami kerugian karenanya. Hidup dalam integritas sesuai kehendak Tuhan baginya lebih utama dibandingkan dengan memperoleh kekayaan ataupun ketenaran. Saudara-saudara, di dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan bertindak jujur atau tidak? Walaupun tidak ada maksud jahat, tetapi karena perhitungan untung rugi, kita bisa saja akhirnya dengan sadar memutuskan untuk berlaku tidak benar. Kisah perjinahan Raja Daud dengan Batsheba yang kemudian hendak ditutupi di 2 Samuel 11 seharusnya mengingatkan kita bahwa seorang yang takut Tuhan pun bisa terjerumus pada upaya untuk bertindak tidak benar. Untuk menutupi ketidakbenaran yang satu, kita bisa saja melakukan ketidakbenaran yang lain, sehingga akhirnya ketidakbenaran itu makin berlipat ganda. Oleh sebab itu,
Marilah kita perbaharui komitmen kita untuk selalu bertindak jujur walaupun rugi. Mari belajar jujur. Menjauhi pertengkaran, membangun keharmonisan. Refleksi pagi 1542. Apa hal yang harus dihindari dalam kehidupan sebuah rumah tangga? Mari dengarkan petunjuk dari Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Saudara-saudara, sotoh rumah atau atap rumah orang Israel pada waktu dulu beratap datar dan terbuka, sehingga seseorang akan terpapar angin dan sinar matahari secara langsung. Seorang yang mempunyai istri suka bertengkar tentu tidak betah di dalam rumah, sehingga ia lebih baik menyingkir ke atap rumah saja untuk menghindarkan dirinya dari cekcok. Menjaga keharmonisan keluarga melalui komunikasi yang sehat di dalam takut akan Tuhan memang hal yang perlu untuk diupayakan bagi setiap pasangan suami istri. Saudara-saudara, karena suami dan istri memang berbeda, wajar saja kalau ada perbedaan pendapat dan pertengkaran. Hanya saja, bukannya berupaya berdamai dan menyelesaikan masalah, ada saja pasangan yang malah mencoba menghindar. Akibatnya, relasi suami istri makin merenggang dan kebahagiaan justru menjauh. Komunikasi yang baik antara suami istri dalam sebuah keluarga memang haruslah diupayakan dengan sungguh-sungguh. Ini tentu hanya bisa dilakukan bila kedua belah pihak mau menundukkan diri di hadapan Tuhan dan masing-masing mau menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan, suami istri dapat membangun kesatuan hati untuk sebuah keluarga yang harmonis. Mari upayakan.